Dalam tradisi ilmu gaib, khususnya ilmu hikmah, itu banyak dijelaskan ataupun diijazahkan keilmuan memanggil bangsa jin. Yang kita bahas kali ini adalah metode atau cara memanggil dua putri Raja Jin dari Timur Tengah, yaitu yang bernama Ruqayyah binti Ahmar dan Yalusah binti Samrat Yalid. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Di video sebelumnya telah kita bahas mengenai persiapan maupun resiko apa saja apabila kita mengundang sosok jin atau sosok makhluk halus. Nah, bagi yang belum lihat video tersebut, silahkan cek link di deskripsi. Di dalam dunia jin itu ada suku-suku dan ada juga bangsa-bangsa seperti kita manusia. Hanya kebanyakan kepemerintahan di bangsa jin itu adalah berbentuk kerajaan, pemirsa. Mereka itu punya raja, punya menteri, kemudian prajurit-prajurit yang siap menjalankan tugas. Yang kita bahas kali ini adalah mengenai tata cara mengundang salah satu putri raja jin dari daerah Timur Tengah. Namanya adalah Ruqayyah binti Ahmar dan Yalusah binti Samrat Yalid. Konon kedua putri ini adalah sosok-sosok jin yang sangat berpengaruh sekali di dunia atau di alam mereka, pemirsa. Menurut para ahli ruhaniyah, kedua jin ini sanggup membantu manusia dalam hal keduniaan. Misalnya memberikan emas, kemudian mengantar bepergian ke tempat yang jauh, meramal, mencarikan jodoh, dan lain sebagainya. Kita perlu ketahui dulu bahwa yang namanya bangsa jin atau bangsa halus atau bangsa ruhaniah itu memang diberikan umur yang panjang, ya. Bukan seperti kita manusia, mereka umurnya itu sampai ribuan tahun. Kemudian selain itu dapat juga mereka berjalan atau terbang itu dengan sangat cepat, pemirsa. Sehingga banyak jin-jin yang fasik itu mencuri berita-berita dari langit. Selain itu masih banyak kemampuan-kemampuan yang lain yang dimiliki oleh bangsa jin ini. Untuk mengundang sosok jin ini tidaklah mudah, ya. Apalagi kedua sosok jin ini adalah merupakan jin yang sangat berpengaruh, yaitu seorang anak dari raja jin di alam sana. Teknik mengundang kedua putri raja jin ini berbeda dengan cara interaksi atau mengundang jin pesugihan yang pada umumnya ada di Nusantara ini. Cara ini berdasarkan catatan kuno ilmu hikmah yang ditulis oleh seorang kiai, pemirsa. Untuk lebih jelasnya, cara-caranya atau ritualnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seseorang itu harus menyiapkan bukhur atau kemenyan yang harum baunya, yang mana kemenyan ini harus berbentuk serbuk. Nah, kemenyan ini harus disiapkan sebanyak mungkin, ya, sebagai cadangan karena agar ketika ritual itu tidak kehabisan kemenyan. Kemudian yang kedua, seseorang itu harus mencari tempat yang sepi, yang mana tempat ini harus jauh dari pemukiman penduduk. Yang paling baik adalah di hutan atau di pinggir hutan. Kemudian yang kedua yaitu seseorang yang ingin mengundang putri raja jin ini diharuskan untuk berpuasa ruh, yaitu sebanyak 14 hari lamanya. Puasa ruh itu tidak makan sesuatu hal yang berasal dari barang-barang yang bernyawa atau makhluk-makhluk yang bernyawa, pemirsa. Mungkin seperti daging, telur, susu, dan lain sebagainya. Puasanya adalah mirip seperti kita puasa biasa. Terus kemudian disarankan ketika buka sahur itu menggunakan makanan dari gandum. Kemudian yang keempat, di setiap harinya seseorang itu diharuskan mandi, pemirsa. Maka pemilihan tempat yang layak itu hendaknya di pinggir hutan yang dekat air sungai yang jernih. Kemudian yang kelima,
setiap hari itu diharuskan membakar kemenyan secukupnya. Nah, maka dari itu persediaan kemenyan, ya sekali lagi persediaan kemenyan atau buhur itu harus cukup banyak, karena mengingat ritualnya itu adalah 14 hari lamanya. Kemudian yang keenam, selama 14 hari tersebut itu seseorang harus membaca qasam pemanggil putri Raja Jin, yaitu dibaca setiap habis sholat 5 waktu itu sebanyak 70 kali. Tentunya cara membaca ini dengan membakar buhur ataupun kemenyan yang sudah disediakan. Apabila nanti sudah sampai hari yang ditentukan, ya biasanya itu hari terakhir, maka akan muncul itu sosok ular yang sangat besar. Ular itu lalu melilit leher seseorang yang mengundang jin ini, pemirsa. Solusinya yaitu seseorang itu harus membaca qasam itu terus-menerus sampai nanti ular tersebut itu akan hilang. Setelah ular tersebut itu hilang, maka muncul lagi sosok putri cantik itu yang jumlahnya ada 7 orang. Pakaian sosok putri ini terbuat dari bahan sutra yang bermotif bunga warna merah dengan disertai aksesoris permata yakut, pemirsa. Mereka, para putri ini, membawa nampan yang penuh dengan perhiasan, yaitu emas dan permata. Kemudian sosok jin tadi menawarkan nampan yang berisi emas dan permata tadi kepada orang yang memanggilnya. Nah, sudah selayaknya orang yang memanggil ini tidak menerima nampan yang berisi emas dan permata tadi, pemirsa. Lalu setelah itu jin tersebut itu menghilang atau lenyap. Nah, kemudian lalu muncul lagi 2 sosok putri yang sangat cantik yang berhiaskan permata-permata yang sangat indah, pemirsa. Nah, sosok inilah konon yang bernama Ruqayyah dan Yalusah tadi. Mereka datang itu dengan diikuti beberapa anak buahnya yang tak kalah cantik, pemirsa. Kemudian setelah itu putri tersebut menginginkan orang yang memanggil tersebut untuk menikahinya. Namun biasanya orang yang memanggil jin ini, karena keimanan dan ketauhidannya itu kuat, maka orang itu tidak akan mau menikahinya, pemirsa. Karena sudah tahu akan resikonya ketika menikah dengan bangsa jin. Setelah menolak ajakan kedua ratu jin tersebut, maka seseorang yang memanggil itu meminta kepada jin tersebut untuk membantu keperluannya, alias kedua jin itu dijadikan atau dipekerjakan sebagai khodam atau sebagai pembantu. Jin itu akan nurut karena si pemanggil itu sudah punya keimanan yang sangat kuat serta sudah memegang qasam penunduk jin dan punya proteksi yang cukup kuat. Namun berbeda lagi ketika si pemanggil jin ini nggak ada ilmu sama sekali dan keimanannya atau ketauhidannya itu kurang kuat, maka sudah pasti orang itu akan ikut dengan jin tersebut, yaitu menikahi kedua putri Raja Jin itu. Nah, disinilah si manusia itu akan diperdaya oleh mereka dengan segala tipu muslihat. Untuk itu, pada zaman dulu, para ulama atau ahli ruhani selalu memperkuat keilmuan dan pemahaman tauhid yang sangat kuat. Baru setelah itu mereka itu melakukan pemanggilan atau melakukan interaksi dengan para jin. Biasanya selain dijadikan pembantu atau dijadikan khodam, para jin itu pun diajari berbagai ajaran-ajaran agama, sehingga jin tersebut menjadi jin yang beriman dan bertakwa, pemirsa. Nah, kita sebagai orang awam tentu tidak layak mengundang mereka, pemirsa, karena keimanan kita itu masih belum stabil dan keilmuan itu masih jauh dari cukup. Bisa-bisa nanti kalau nekat itu malah akan terpedaya oleh kedua jin tersebut. Saya tidak mengajarkan mengundang kedua sosok jin tersebut, pemirsa. Qasamnya pun tidak akan saya publikasikan, mengingat ritual seperti ini cukup berbahaya sekali, yaitu berbahaya bagi kita sendiri, terus kemudian berbahaya bagi akidah kita. Nah, setingkat kita orang awam, kita amalkan saja mungkin doa-doa atau asma-asma yang mana hal tersebut sangat aman dan tidak mengandung resiko. Insya Allah dengan doa dan asma-asma yang
kita amalkan, maka akan menjadikan kita itu disegani oleh mereka para bangsa jin tanpa kita harus mengundangnya. Dari itu semua ada beberapa ulama itu yang memang mengharamkan untuk interaksi dengan kedua sosok jin ini atau interaksi dengan semua jin. Bahkan kosam-kosamnya pun itu diharamkan, doa-doanya pun ada yang mengharamkan. Nah itu terserah pendapat mereka masing-masing ya. Dari pemaparan semua tadi bahwa ritual pemanggilan jin itu memang bukan isapan jempol belaka pemirsa. Alias hal tersebut memang benar-benar ada. Tetapi semua itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kesabaran, keteguhan, keyakinan, serta yang penting adalah perlu dasar keilmuan yang sangat kuat. Nah, semoga sajian ini bermanfaat bagi kita dan mungkin kita bisa mengambil hikmahnya ya. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.